dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kasih. Hari ini saya atas nama pemerintah Kabupaten Fokfak, juga didampingi oleh Bapak Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan juga Forkopimda, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, dan juga Kepala Suku, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah distrik, dan seluruh masyarakat Baham Dandara. Saya secara resmi menggunakan pita menandakan peresmian SMP Negeri 1 Baham Dandara diresmikan. Senang ya? Ya, jadi semua ini jangan kayak fak-fak lagi ya, sekolah di sini ya. Oke, kita foto dulu. Foto di sana. Habis itu kita keluar lagi ya. Ayo, oh ya sudah. Oke, semua lihat kamera, izin di foto 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, ayo di luar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita orang semua yang sama-sama kita hormati, kita banggakan orang tua, tokoh-tokoh adat, terlebih khusus tokoh adat, Bapak Imam, Bapak Pendeta, Bapak Pastor di wilayah hukum adat dan juga pemerintah Kabupaten Fafak, khususnya ada di Baham Dandara, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di 7 kampung. Ketua Komisi 1 DPRD Bapak Abdul Ghani Ishak Bau, yang kami hormati, juga Bapak Kapolres Fak-Fak yang ganteng, yang terlalu tersenyum, terus tepuk tangan dulu tuh Bapak Kapolres. Juga Bapak Dandim, tepuk tangan lagi untuk Bapak Dandim kita. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu unsur pimpinan perangkat daerah, organisasi perangkat daerah, kepala dinas, khususnya kepala dinas pendidikan, tepuk tangan Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Dan juga bapak-bapak yang lain yang berkesempatan hadir, Ibu Haja Mujusam Uswanas yang saya hormati, Kepala Distrik Baham Dandara, tepuk tangan untuk Bapak Noval Iha, bapak-bapak kepala kampung hadir, 7 kepala kampung, mungkin yang lain tidak sempat hadir karena kesibukan dan lain sebagainya. Tepuk tangan khususnya untuk Kepala Kampung Goras yang luar biasa, anak muda. Kepala Kampung Goras Selatan, ada dari Darembang, ada dari Wafus, dari Waremu, juga dari Wos, Purir tidak ya, Purir masuk di Arguni. Bapak Ibu saudara sekalian, anak-anakku yang saya cintai, Bapak Ibu Dewan Guru yang berbangga, yang berbahagia di sore hari ini. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana seluruh nikmat yang diberikan hari ini kita berdiri semua sama-sama di sini, tempat ini tentunya tidak luput dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu bersyukur untuk itu. Tadi kita datang gerimis, lalu gerimis stop, terus kita habis sambayang lagi hujan. Sekarang dengan keadaan mendung, berarti leluhur meridui kita semua. Amin ya. Bapak Ibu saudara, orang tua adat, Bapak Kepala Suku Baham yang saya hormati, bahwa hari ini adalah satu kerinduan bagi kita semua. Kerinduan yang bagaimana yang selalu kita inginkan menjadi sebuah harapan bersama, bahwa Baham Dandara harus juga sama dengan distrik yang lain. Dari sisi mempersiapkan generasi emasnya, anak-anak kita yang hari ini ada di samping kita, di hadapan kita. Kita orang tua selalu bekerja keras dengan kemampuan kita. Semua adalah untuk kita mempersiapkan anak-anak kita suatu kelak akan menjadi pemimpin di negerinya sendiri. Kerinduan itu hari ini
dengan dibangunnya sekolah yang begitu indah dan megah, hari ini kemudian bisa kita resmikan. Itu menandakan bahwa pemerintah punya kepedulian dan tanggung jawab untuk bisa ikut memberikan perhatiannya mencerdaskan kehidupan bangsa, anak-anak kita. Oleh sebab itu saya mau sampaikan kepada kita keluarga besar, begitu bagus infrastruktur yang ada hari ini. Tetapi kalau kita orang-orang tua tidak ikut merasa peduli dan bertanggung jawab, tentu sia-sia juga. Setuju ya? Harus kita ikut bertanggung jawab. Dalam arti apa? Yang pertama, harus bisa menjaga sekolah ini tentu aman. Jaga dalam artian kalau ada nanti kita mau bangun sesuatu lagi, keluarga masyarakat adat jangan ada yang halang. Itu dulu. Syukur insya Allah tidak ada yang hari ini kita dengar. Begitupun bukan saja di pendidikan, jalan dan sebagainya. Itu yang paling utama. Yang berikut adalah bagaimana kita menjaga anak-anak kita harus dalam proses belajar mengajar ini bisa lebih baik. Itu ada di kita orang tua. Tadi Bapak Kepala Dinas sudah bicara panjang. Kita punya laut, kita punya darat, segala macam potensi ini ada. Apalagi kita ada di pesisir Goras dan sekitarnya, terus di gunung di Pahang. Anak-anak kita ini tinggal kita atur orang baik-baik saja. Jadi ketika nanti proses belajar mengajar ini sudah dilaksanakan, sudah berjalan, guru hanya bisa memberikan pelajaran di sekolah. Tetapi tanggung jawabnya setelah kembali ke rumah, kita serahkan sepenuhnya kepada orang tua kita. Fak-fak hari ini kita masuk dalam klasifikasi angka stunting yang tinggi. Fak-fak juga masuk dalam kategori angka kemiskinan ekstrim. Fak-fak juga masuk dalam klasifikasi buta aksara cukup tinggi. Oleh sebab itu, sebagai pemerintah kami hanya bisa kemudian bertanggung jawab melaksanakan sosialisasi edukasi, proses pembelajaran di sekolah-sekolah, baik dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Tetapi sepenuhnya setelah dia ada di sekolah, anak-anak kita harus diproses, dibina, dijaga oleh orang-orang tua sekalian. Itu dua pesan kami. Yang berikut Bapak Ibu Saudara sekalian, tahun ini Bapak Ibu Saudara, saya terima kasih Bapak Kepala Distrik. Saya bersama Ibu Yohana Dina Hidom, kami berdua ini selalu di beberapa tempat kesempatan yang sama dalam kegiatan seperti ini saya sampaikan. Kami ini baru 2 tahun lebih melaksanakan tugas pemerintahan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kami kemudian melaksanakan tugas itu dalam situasi yang tidak normal. Pemerintahan ini kemarin, karena dalam pasca COVID. Sehingga kebijakan-kebijakan anggaran itu lebih kemudian penanganan penyelesaian masalah COVID. Di 2022 baru kemudian beberapa infrastruktur yang bisa kami dorong. Jalan misalnya. Ini ada sekian kilo, ada 7 kilo. Tapi baru bisa kami kerjakan berapa kilo. Masih belum semua. Insya Allah minta doa dari Bapak Ibu Saudara, kita semua sehat, kita usulkan lagi, mudah-mudahan bisa di tahun-tahun besok segera jalan ini diaspal. Begitupun jalan yang menghubung pesisir dari Goras hingga Darembang, tembus sampai ke Furir Fior sampai dengan di daerah Pokas. Ini butuh kesabaran dan juga doa dari Bapak Ibu, terlebih khusus orang-orang tua, anak-anak, mama-mama, orang semua. Berikan dukungan itu dengan doa, sehingga pemerintah terus berupaya untuk bisa menjawab apa yang kita harapkan untuk jalan. Begitupun Bapak Ibu Saudara, di tahun 2022-2023
Ada beberapa program yang berkesinambungan yang terintegrasi, yaitu dengan brand kita hari ini, Fak-Fak Interkonektivitas. Bapak bisa lihat ada beberapa jaringan-jaringan yang sudah hari ini kita bisa baku WA. Itu bagian daripada dukungan pemerintah untuk masyarakatnya. Dan alhamdulillah dari sekian BTS yang kita dorong, itu hampir semua sudah terjawab. Walaupun jaringannya masih juga terlambat. Tapi paling tidak bisa memenuhi apa yang diharapkan. Senang ke tidak? Senang. Ini kita berdoa terus sehingga lebih cepat lagi ke depan. Semua ini diberikan oleh pemerintah, memberikan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat kita. Lalu yang berikut Bapak Ibu Saudara, tadi diusulkan untuk kemudian sekolah ini menjadi satu sekolah unggulan. Saya mau sampaikan begini. Ini bisa terwujud atas dukungan kita semua. Nanti kita akan diskusikan, saya belum bisa menjanjikan. Nanti kalau janji lalu Bupati janji terus. Jadi nanti kami akan diskusikan. Kita akan kaji dari semua aspek. Kalau soal lokasi ini luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Sangat bagus. Kami di tahun ini pemerintah sudah mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat lagi, yaitu pembangunan investasi pupuk Kaltim. Salah satu kesepakatan kita dengan pupuk Kaltim adalah bagaimana mempersiapkan generasi sumber daya manusia. Salah satu pendirian SMA unggulan. Itu menjadi komitmen kita dengan pupuk Kaltim. Tinggal nanti kami kaji. Kami kaji dulu, kalau memang itu bisa memenuhi syarat, tidak perlu kita bangun baru lagi, sini kita kembangkan. Ya, begitu. Ya, ini menjadi harapan kita. Nanti kami akan diskusikan, kami akan kaji kembali dengan beberapa instansi teknis. Bapak Ibu Saudara sekalian, selanjutnya di tahun 2024 nantinya juga kita akan bangun di Goras ini Puskesmas Baham Dandara. Salah satu Puskesmas. Untuk apa? Untuk melakukan pendekatan pelayanan dari sisi kesehatan. Bapak dong bayangkan, kalau ketong sakit di sini, belum sampai ketong suwayam di Fak-Fak, di Kokas menyeberang. Iya toh? Jadi kita berdoa. Tadi sudah dilaporkan kepada saya oleh Bapak Kadis Kesehatan, ada keluarga yang siap membebaskan lahan. Lalu karena lahan itu sangat penting, makanya saya bilang lahan ini penting. Setelah dibangun tidak boleh lagi ada yang palang, supaya pembangunan itu jalan. Nah, kalau misalnya puskesmas sudah dibangun, pasti akan lebih ramai Baham Dandara. Semua sudah ada. Dan kepada anak-anakku, orang-orang tua saya, bapak-bapak dorang, anak-anak saya harap jangan lagi bawa di kota. Di sini sudah. Ya. Di sini sudah, sekolah di sini, jangan lagi dibawa SMP ke kota lagi, di sini. Nah, nanti kalau SMA sudah ada di sini lagi, berarti SMA sudah ada di sini, sudah. Ketong biaya ekonomi yang harus ketong kos rumah di sana, sudah kemudian itu bisa ketong buat untuk yang lain. Nah, ini yang beberapa hal perlu kami sampaikan. Saya atas nama pemerintah juga merasa bangga karena ada janji saya waktu itu, Bapak Kepala Kampung datang ke sini belum, aduh Bapak Bupati kalau bisa, oke sudah, berdoa. Dan alhamdulillah dengan kecepatan Dinas Pendidikan luar biasa. Terima kasih untuk Bapak Kadis, Bapak Mansur, Pak Tahir Muri, Pak Sekretaris MOPA, mereka gerak cepat sekali untuk bisa memerusi semua. Lalu kemudian segera tanggal 13 secara resmi itu sudah, sebenarnya hari ini juga sudah resmi mulai pendaftaran siswa-siswa baru untuk nanti mendapatkan proses belajar mengajar. Lalu kemudian kemarin saya minta kepala sekolah ya di sini. Kepala sekolah sini saya harap sebelum kita putuskan, kita tanya di bapak-bapak orang tua. Kamu orang yang usulkan siapa anak di sini yang bisa bertanggung jawab. Kamu orang usulkan dulu ke kita, lalu kita bahas sama-sama, dia memenuhi syarat, kemudian nanti kita SK-kan menjadi kepala sekolah. Kemarin ada usulan 2, tapi itu P3K, tidak bisa. Harus PNS. Nanti P3K, dia bisa nanti membantu dulu sebentar.
Lalu saya juga tadi ada cek ada 2 orang anak yang dari sini mau mengajar di sini. Saya bilang nanti daftar, nanti kita rekrut untuk dia belajar sebagai guru honor di sini. Harus guru-guru dari sini karena ini baru. Untuk sementara harus ada yang di wilayah Baham, dari Woska, dari Darembang, dari Goras yang bisa mengajar di sini. Ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Sebelum saya akhiri nanti, saya mau panggil 3 orang anak dulu. Ini ada hadiah nih. Sini 3 orang anak. Ya, coba siapa yang berani maju? Angkat tangan 1. Cepat. Nanti Bapak Kapolres 2. Bapak Dandim 2, Bapak Komisi 2 orang. Dia hadiah ketemu sudah siap nih. Maju sini. Maju. Ayo maju. Masih kurang, nanti kurang ada di sini lagi ada. Nanti tambah. Itu berapa? Oh 2. Iya, saya 3. Nanti. Satu lagi. Oke. 3. Siapa nama? Romalia Saputra Taruma. Ya. Ade? Romalisa Saputri Nantukul. Jakia Taruma. Oke. Coba bisa menyebutkan 5 dasar Pancasila. 1. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, mantap. Berarti bisa jadi tentara, polisi. Mau jadi apa besok? Tentara. Ini pasti mau jadi dokter ini. Hah? Oh, bukan. Oke. Kemudian apa lagi? Coba menyanyi satu lagu nasional, bisa? Dari Sabang sampai Merauke. Lagu apa yang bisa? Ini Bapak baca semua omongan bisa. Oh, bisa apa? 17 Agustus. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap saja mempertahankan negara kita. Kita tetap saja mempertahankan negara kita. Oke, mantap. Sama puan Oke. Sekarang ini tambah-tambah sih. Bisa ya? Bisa. Pinter perkalian. Tambah-tambah saja. 10 tambah 10 tambah 10 kurang 10. 10 tambah 10 tambah 10 kurang 10 berapa? 20. Jelas. Satu lagi. Asik tuh? Asik kan tidak? Boy, anak makan udang terus begitu pintar bagaimana? 5 kali 5 kurang 5. 5 kali 5 kurang 5. Jangan kau mau bicara. Orang bilang angka 20 itu ulang baru. Dia semua ini udah bisa begitu. Oke. 3 kali 5 kali 1
tambah 10. 25. Luar biasa. Berarti dia harus dapat 250 ribu rupiah. Jangan. Oke, luar biasa. Ini masuk uang baru ini. Nah, 260. Terima kasih. Kamu tahu ada 20 sana lagi. Oke, sip. Oke, tepuk tangan. Ya, sekarang baik. Dengan demikian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut Bapak.